Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember otentik, salam budaya Ikilo Jember, saudaraku, dulur-dulur semuanya. Kita sekarang sudah ada di Rumah Seni Jati Belanda. Boleh kasih tepuk tangan semuanya ya. Nah, dulur-dulur, untuk di Rumah Seni Jati Belanda ini luar biasa sekali. Saya tadi masuk ke sini sudah pandangan mata saya itu dimanjakan ya, karena sekarang sudah mulai sudah zaman Instagram ya, jadi kayaknya ini kalau nggak foto-foto luar biasa. Nah ini sudah ketemu langsung sama pemiliknya Rumah Seni Jati Belanda. Assalamualaikum Mas Imron. Waalaikumsalam. Aduh, ini orangnya Mas Imron ini. Nah, monggo disapa dulu dulur-dulur Jember otentik semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur Jember. Nama saya Imron. Ya. Alamat di Rambi Puji. Wah, tadi sempat bingung ya, semua kru di sini. Iki Rambi Puji apa Londo iki lho sakjane. Kok ya wis nang Londo kono iki asli. Nah, ini di Rambi Puji Jember. Ini Mas Imron ini adalah bisa dikatakan pelaku produk ya. Kok kelincipan bahasanya rasanya ya. Yang bikin lah sing gawe Rumah Seni Jati Belanda. Nah, misal kalau di Jember sendiri mungkin sudah nggak terlalu asing ya Jati Belanda. Kalau disingkat janda ya Mas. Janda. Janda ini jangan konotasi negatif dulu. Jati Belanda. Nah, sekarang monggo dulur-dulur dikenalkan yang belum tahu mungkin dari luar kota. Oh, Jati Belanda. Jati Belanda itu sebenarnya nopo Mas Imron? Gini, Jati Belanda itu bahan kayu yang dari impor. Terus aslinya sih bahannya sih sederhana. Bahannya sederhana ya. Terus bahan bekas. Bekas. Nah, itu bahan bekas. Yang Bekas saya apa, kelola bekas palet, terus batik kemas. Jadi itu limbah yang kita diproses itu limbah. Waduh, ini yang belum tahu ya, limbah. Limbah. Judulnya limbah. Malum kita itu senang kalau proses limbah itu senang, tinggal kita kreatifnya, gimana cara mengolahnya, gimana cara kita mau proses seperti apa, keinginannya seperti apa. Kita itu yang penting jangan putus asa gitu. Itu dari garis bawah dulu, dari limbah. Jadi ini mungkin ada pengiriman dari luar negeri berupa palet, terus kemudian limbahnya dipergunakan sama Mas Imron. Nah, ini awal-awale Mas Imron. Kok moro-moro aku tak gawe kayak gini. Itu awal-awal ceritanya ya, Bu? Gini, kalau masalah awalnya itu kita itu cuma iseng. Iseng kayak gini dulur. Waduh. Jadi kita itu main di suatu tempat. Ya, jujur saya itu anak Vespa. Ya, nang jalan. Nah, jadi hidupnya itu di jalan. Loh, kok ada kayu itu bermotif unik. Nah, gitu kita ya? itu unik. Soalnya saya belum pernah tahu jenis kayu satu-satunya. Nah, terus saya bertanya sama pemilik, Mas, ini kayu apa? Ini limbah. Namanya apa, Mas? Ini kayu pinus. Katanya pinus. Nah, terus? Nah, kalau pinus itu seperti ini. Iya, ini yang impor. Namanya Jati Belanda. Oh gitu. Ya. Nah, ini pasti dulur-dulur jenenge judulnya Jati. Lek wis kono mindsetnya juga, iki berarti Jati iki luarang iki. Waduh. Ya mungkin sangat berbeda dengan jati-jati yang ada di sini gitu ya. Jati Belanda itu bedanya apa, Mas? Kalau Jati Belanda itu ini kan kayu yang dari impor, dari luar negeri. Jadi kayunya emang beda sama kayu Indonesia itu beda. Sangat beda jauh. Ya jauh intinya. Mungkin yang paling yang paling signifikan lah, paling nyata itu mungkin motifnya gitu. Kalau motifnya ya. Kalau jati ini kita kan seratnya gede-gede. Mungkin itu juga Mas Imron yang paling menarik ya dari motifnya. Kalau menurut Mas Imron ini motifnya bagaimana sih sebenarnya Jati Belanda ini? Kalau motifnya itu cara prosesnya itu buat saya itu mengesankan. Satu itu, jadi kita sebagai seni
Ya seninya sih seni ajaran ya, aslinya ya seperti itu. Nanti jangan pasti bertanya kok bisa ajaran seperti itu. Seni ajaran. Lah, jadi dari bahan limbah seperti ini kita mengolah, terus kita mempelajari struktur seratnya itu kok bisa seperti ini. Jadi barang bekas. Dari barang bekas. Membuat suatu ikon yang lebih menarik. Oh iya. Nanti dulur-dulur dilihat ya, apa namanya penuturannya Mas Imron ini kayak gimana. Kalau sudah jadi produk, wis ini apa namanya pasti banyak yang nggak percaya, mosok kayak gitu limbah. Kan tergantung prosesnya gimana Mas. Aduh ini. Nah, nanti kita mau ini ya, mau rinci satu persatu. Nah, sekarang apa namanya? Kita coba ke produknya. Nah, yang sampean kerjakan di sini. Nah, Mas Imron. Kalau saya sih sudah apa namanya? Nyambungnya ke furniture perkantoran, furniture cafe. Nah, secara umum yang sampean kerjakan di sini ini apa aja, Mas Imron? Jadi mulai pembuatan itu mulai dari masalah harga. Nah, kalau masalah harga mulai dari harga 10.000 sampai jutaan itu kita bisa. Yang pasti prosesnya gitu. Terus masalah pembuatan itu mulai dekorasi kantor, rumah, terus kafe, dan yang lain-lain semua itu bisa. Intinya furnitur itu semua bisa. Jadi kalangan kayu jati Belanda itu kelebihannya kita itu bisa mendesain aksesoris dari bahan limbah. Nah itu itu garis bawahnya ya, aksesoris dari bahan limbah. Waduh. Nah, jadi soalnya apa? Bahan ini kan intinya gak semua itu bisa mengerjakan. Betul. Soalnya serat itu tajam, kalau kata saya itu tajam. Oh gitu ya. Prosesnya, masalah prosesnya untuk mewarnai, terus untuk proses supaya seratnya itu muncul itu ya ada trik sendiri ya Mas Imron. Kalau masalah warna itu harus ada trik. Kita mengeluarkan seratnya itu harus ada trik. Wah, itu ya. Nah, jadi memang gini dulur-dulur. Jadi yang dikerjakan sama Mas Imron ini tidak hanya furniture rumahan. Ya nggak apa-apa kalau memang mau dibikin. Kalau menurut saya sendiri sih emang kalau cuma di rumah aja kan seperti ini kan dulur-dulur biasa lihat sendiri di belakang sini ini kita backgroundnya luar biasa ya. Kayak nggak di Rambi Puji wes iki. Iki backgroundnya londo kok ngomongnya Jawa gitu kan. Aneh ya. Nah, kita sekarang mau merinci ini apa namanya per item ya Mas. Nah, untuk yang dikerjakan Mas ini dikasih tahu prosesnya secara global aja. Untuk yang produk ini apa namanya kembang. Ya pot kembang. Nah, itu gimana Mas? Gimana? Dari awal dari bahan mentah kita dipilih terus dipilih yang gimana itu Mas? Ya yang penting ya dipilih yang khusus. Oh ini cukupnya segini. Oh gitu ya, dimal gitu ya. Gitu. Jadi bahan sekecil apapun kita kalau dimanfaatkan itu semua bisa. Gitu iya Terus kedua kita itu ya yang pasti itu harus alat sih. Alatnya gimana itu? Kalau masalah alat itu semua itu sederhana sih. Tidak butuh yang kita bermerek. Iya. Terlalu tinggi kita itu mencapai listrik gitu. Semua itu alat sederhana. Apa yang tukang itu punya yaitu alatnya sederhana, bisa dikerjakan. Cuma ada satu yang mungkin nggak bisa. Kalau kayu pinus ini kan tidak bisanya mungkin kalau kita main ukir. Oh gitu ya. Soalnya serat. Jadi ya. mainnya itu emang dibintik minimalis kalau menurut saya. Oh gitu ya. Iya. Jadi apa namanya serat yang keluar itu sudah dari sifat kayunya sendiri ya. Sendiri. Kita tinggal gimana caranya supaya seratnya tuh muncul gitu Mas Imron. Contohnya seperti ini. Nah ini ya. Ini kalau orang yang belum pernah tahu yang seperti ini. Ini. Ya.
Iya. Ini kan serat, Iya. ini kayu. Lah orang kalau bilang itu, sekarang ada yang ngetren bilangnya HPL, ini bukan, ini semua kayu. Ini kan kayu kan, Iya. semua. Jadi Belanda itu kelebihannya. Jadi serat alaminya sudah ada sebenarnya, sudah muncul. Ada. Jadi apa namanya, ini nggak perlu perlakuan yang gimana, dia harus punya trik khusus untuk memunculkan motifnya itu ya. Jujur kalau masalah dari pendidikan, saya itu cuma SD kelas 3 berhenti. Serius Mas? Iya serius. Jadi SD kelas 3 saya itu berhenti, tidak ngelanjutkan lagi.